Bayangin deh, kalian baru aja gajian sejuta. Pas mau beli beras, harganya naik 2 kali lipat. Minyak goreng, jangan tanya, lebih mahal dari skincare. Nah, begitulah guys, kondisi Indonesia tahun 1998. Dolar yang biasanya cuma 2.500 tiba-tiba melesat ke 16.000. Negara kacau balau, rakyat panik, bank banyak yang ambruk, dan di tengah situasi yang chaos itu, datanglah seorang jenius Profesor B.J. Habibie. Dan dalam waktu singkat, beliau sukses nurunin dolar dari 16.000 ke 6 ribuan aja. Hebat kan? Tapi anehnya, bukannya dipuji, Pak Habibie malah dijatuhkan. Jadi gini guys, tahun 1997 Asia itu mengalami krisis moneter. Banyak banget negara yang goyang perekonomiannya. Tapi yang paling parah adalah Indonesia. Rupiah sampai anjlok guys, inflasi meroket sampai 77%. Bank banyak yang bangkrut, perusahaan pada gulung tikar, pengangguran jadi naik gila-gilaan. Di situasi seperti ini, rakyat resah guys. Mahasiswa demo besar-besaran dan akhirnya Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Nah, Pak Habibie yang saat itu menjadi wakil presiden otomatis naik jadi presiden. Tapi guys, dunia luar itu ngeremehin. Katanya Pak Habibie cuma presiden transisi, gak bakal bisa ngapa-ngapain. Tapi justru makin diremehin makin terpacu adrenalin buat bisa ngebuktiin. Disinilah Pak Habibie nunjukin otaknya yang luar biasa. Beliau bukan politisi ulung guys, tapi teknokrat jenius. Begitu jadi presiden langsung gaspol bikin beberapa kebijakan, yaitu yang pertama rekonstruksi perbankan. Pada saat krisis moneter melanda Indonesia, banyak bank yang kolaps karena kredit macet guys. Di kondisi ini, Pak Habibie mendirikan BPPN yaitu Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Tujuannya untuk mengawasi, menyehatkan, dan menutup bank-bank bermasalah. Bank-bank yang bermasalah digabung atau dilikuidasi, sementara bank yang sehat diberi kepercayaan. Ini penting guys, karena krisis 1998 awalnya dipicu runtuhnya kepercayaan terhadap sektor perbankan. Jadi BPPN udah kayak ngebersihin kulkas yang basinya itu dibuang biar gak nular ke yang lain. Yang kedua, rekapitalisasi bank. Jadi ini tuh program rekapitalisasi guys. Pemerintah menyuntikkan dana ke bank-bank besar agar kembali sehat. Caranya dengan obligasi rekap, sehingga bank punya modal segar untuk meminjamkan kembali ke masyarakat. Tujuannya guys, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat supaya mereka itu mau menyimpan uang di bank dan perekonomian kembali berjalan. Yang ketiga, bekerja sama dengan IMF tapi tetap mandiri. Pak Habibie tetap melanjutkan program bersama IMF guys yang sudah dibuat sejak era Pak Harto. Tapi bedanya, ia tidak hanya bergantung pada IMF tapi juga mengambil kebijakan dalam negeri yang kreatif seperti transparansi fiskal dan reformasi BUMN. Yang keempat, stabilisasi politik dan kepercayaan investor. Pak Habibie membuka kebebasan pers, demokratisasi, dan reformasi politik. Banyak aturan represif dihapus oleh beliau dan efeknya dunia internasional mulai percaya bahwa Indonesia menuju arah demokrasi sehingga modal asing mulai kembali masuk. Yang kelima, menaikkan cadangan devisa dan ekspor. Pak Habibie mendorong peningkatan ekspor guys, terutama minyak, gas, dan komoditas. Pemerintah juga jadi lebih ketat mengatur utang luar negeri swasta agar tidak makin parah. Nah, dengan devisa yang bertambah, maka rupiah jadi lebih kuat. Yang keenam, dengan melakukan pengendalian inflasi. Bank Indonesia diberi kebebasan lebih luas guys untuk mengendalikan moneter dengan menaikkan suku bunga dan mengatur peredaran uang. Sehingga inflasi yang sempat 77% bisa ditekan sehingga inflasi yang sempat 77% bisa ditekan hingga sekitar 2% di tahun 1999. Dan hasilnya guys, dolar yang sempat nyentuh angka 16.000 dalam waktu setahun turun ke 6 ribuan. Ekonomi yang nyaris bangkrut balik jadi stabil lagi. Inflasi pun ditekan menjadi inflasi jinak dan rakyat bisa bernapas lagi. Pak Habibie sukses mencegah Indonesia menjadi Venezuela versi Asia. Tapi guys, dengan segudang prestasinya, kenapa Pak Habibie malah dilengsarkan?
Nah, disinilah guys bagian tragisnya. Meski berhasil menyelamatin perekonomian Indonesia, Pak Habibie tumbang karena politik. Ada dua hal besar yang jadi batu sandungan. Yang pertama, referendum Timur-Timur. Pak Habibie ngasih pilihan ke rakyat tim-tim guys, mau tetap sama Indonesia atau merdeka. Dan hasilnya mayoritas mereka memilih merdeka, maka lahirlah Timor Leste. Karena hal ini banyak anggota MPR ngamuk guys dan menuduh Habibie gagal menjaga NKRI. Yang kedua karena skandal Bank Bali guys. Jadi ceritanya ada Bank Bali yang punya piutang sebesar 904 miliar dari beberapa bank lain. Terus Bank Bali ini kesulitan menagih nih guys, lalu kasusnya dibantu oleh pejabat BPPN. Dan ternyata ada komisi ilegal sebesar 546 miliar yang mengalir ke pihak-pihak tertentu lewat perusahaan bernama PT Eragian Prima. Uang ini ditenggarai mengalir ke lingkaran dekat partai Uang ini ditenggarai mengalir ke lingkaran dekat Partai Golkar guys untuk kepentingan politik menjelang pemilu 1999. Walaupun Pak Habibie tidak terbukti secara langsung, namun kasus ini terlanjur membuat citranya menjadi jelek. Pada Oktober 1999, Pak Habibie kasih pidato pertanggungjawaban guys. Beliau jelasin soal keberhasilan ekonomi, reformasi sampai Timur Timur. Tapi hasil voting menunjukkan 355 menolak, 322 menerima, dan 9 abstain. Karena ditolak, otomatis Pak Habibie gugur sebagai calon presiden. Dengan elegan, beliau bilang, saya tidak mencalonkan diri lagi. Enggak ngotot, enggak marah, malah mundur dengan senyuman. Kemudian setelah Pak Habibie mundur, MPR pilih presiden baru. Lawannya tinggal dua guys, Gus Dur dan Megawati. Terus lewat poros tengah, Gus Dur akhirnya menang guys, jadi presiden keempat Republik Indonesia. Pak Habibie kemudian balik lagi jadi rakyat biasa, tapi namanya dikenang sebagai presiden yang menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Jadi guys, Pak Habibie itu ibarat pemain Mobile Legends yang udah nge-carry tim, dapat MVP tapi malah di-kick dari squad. Ekonomi pulih, rakyat terbantu, tapi politik gak ngasih beliau kesempatan. Pertanyaannya guys, kalau misalkan nih Pak Habibie terus jadi presiden, kira-kira Indonesia sekarang bakal sekeren apa? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke guys, itu tadi sekilas tentang presiden ketiga kita yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. And see you on my next video.